Junho, udah kupikirkan untuk hidup bersamamu. Yunju, aku... Hei Yunju, kamu sungguh berpikir Kak Yunho akan menikahimu? Kami hanya taruhan loh. Dia beneran pakai gaun pengantin, luar biasa. Dia benar-benar lucu. Junho dan aku tumbuh bersama. Dia selalu bilang suka aku, selalu bilang akan menikahiku. Setelah dia lulus kuliah, aku pikir kami akan bersama selamanya. Yena, sejak dia muncul, semuanya berubah. Kamu semalam bilang padaku, kita akan menikah jika aku pakai gaun dan bawa mawar kemari. Semua itu bohong. Yunju, menikah aja sama Seungwoo kalau kamu ngebat. Walaupun dia seorang penjudi, tukang minum, dan hidung belang, keluarganya cukup bagus. Jadi ibumu nggak perlu mencuci lagi. Siapa suamiku bukan urusanmu. Yunju, kalau nggak menikahinya hari ini, jangan harap bisa pergi. Kamu tahu siapa ayahku kan? Cukup satu kata, kamu dan ibumu akan diusir. Yena, Sudahlah, Kalau nggak nikah sekarang, dia akan selalu mengganggumu. Pilih aja. Menikah sekarang atau pergi bersama ibumu dari sini. kampungan. Mau menipu saat kencan. Siapa yang mau nikah sama kurir? bilang sama nenek, dia bilang aku miskin jadi ditolak. Menikah? Siapa yang takut? Tapi aku yang pilih calon suamiku. Mau menikah denganku? Namaku Yunjo, 23 tahun. Pendidikan baik, kondisi sehat. Baru aja menjadi lajang. Jangan sembarangan. Mau guide orang di jalan untuk menikah, iya kan? Apalagi kurir. Kamu gila ya? Dia pilih sendiri, biarkan aja. Dia tergila-gila padamu. Mana mungkin dengan orang lain. Namaku Doyun, 28 tahun. Seperti yang kamu lihat, kondisiku sangatlah sehat. Juga masih lajang. Kalau kamu nggak menyesal, mari kita menikah. Doyun. Aku beneran gila. Karena emosi aku menikah sama pria yang baru ku kenal. Junho, Yunju nggak mungkin nikah sama yang lain kan? Mana mungkin? Hei, dia cinta mati aku. Nggak ada pria lain. Ya, kamu memang luar biasa. Yunju yang baik, Yena dari pabrik Kim Yong, semuanya menyukaimu. Sebenarnya, kamu pilih siapa? Ya tentu saja Yena. Soal Yunju, aku diam saja dia datang. Kamu ini menikahi Yena, putri konglomerat, hidup berubah total. Jadi Yunju cuma cadangan. Kau ini. Aku sangat iri. Makasih, mau satu kampus. Dengan nilaimu kamu bisa masuk Universitas Korea. Setelah ujian, siapa yang bilang gak bisa hidup tanpa aku? Yunju? Setelah lulus, aku akan menikahimu. Benar-benar lucu. Kalau udah bosan, oper aja Yunju ke aku. Halo, Ibu? Yunju, pemilik toko menuduhku mencuri. Aku di kantor polisi. Bisakah kamu kemari? Ibu, jangan takut. Aku segera ke sana. Kupikir siapa yang menghalangiku? Ternyata kamu. Yena, kamu buat ibuku ditangkap. Kamu gak suka aku. Apa salah ibuku? Kalau kamu minta Junho memohon kepadaku, masalah ibumu,
kuanggap selesai. Oke? Ibuku menganggapmu putranya. Kamu bahkan gak mau membelanya. Lihat, bukan gak mau melepas ibumu, tapi Junho yang gak mau bantu kamu. Tuan Doyun, ini data investigasi Nyonya. Selalu juara 1 di sekolah. 4 tahun lalu ayahnya meninggal. Dia cuma hidup sama ibunya. Tipe orang yang jujur dan teliti. Nilai ini cukup untuk masuk ke Universitas Korea. Kenapa malah... Gak jelas. Mungkin dia ingin dekat dengan ibunya. Siapin Nadia. Aku harus kunjungi ibu mertuaku. Dan jemput istriku. Siapa? Bos, ibuku kerja 3 tahun. Kamu pasti tahu. Ibuku gak mungkin mencuri kan? Aku yakin ada salah paham. Kalung emasku yang hilang ada di dalam tas ibumu. Harganya 100 juta. Jadi mana mungkin aku salah paham? Tapi... Nona Yena, Kalau mencuri ya harus dihukum. 100 juta berarti penjara ya sekitar 3 tahun. Yena, apa maumu? aku punya cara untuk menolong ibumu. Menurutku, kamu ini sangat cantik. Temani saja aku semalam. Jangan sentuh. Gimana menolong ibumu kalau kamu menolaknya? Yakin ibumu bisa bertahan 3 tahun? Yena, sudahlah. Haruskah begitu? Junho, ayahku akan mendukung karirmu. Juga memberimu modal. Hadapi saja kenyataannya. Selama kamu nurut, kamu dan ibumu pasti akan hidup enak. Mimpi. Kalian gak akan berhasil. Aku kirim pengacara. Bagaimanapun dia pasti memohon. Dengan begini, kamu akan dapat keinginanmu. Makasih, Nona Yena. Yena, aku benar-benar nggak tertarik sama Yunju. Untuk itu, ke depannya dia nggak mungkin bisa mendekatiku. Junho, apa kamu kasihan? Kita putus aja. Kamu sama dia. Aku tinggal kasih tahu ayahku investasi ini batal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan Nyonya berubah pikiran. Apa dia menyesal menikah denganmu? Diam. Iya, sekarang Bapak pura-pura jadi miskin. Hanya karena Nyonya baik, makanya mau. Kamu bicara apa? Cepat cari di mana dia. Siap. Tuan Duyun, Nyonya sudah kembali. Yunju, pikirkan baik-baik. Temani Tuan Jesuk dan tolong ibumu. Atau biarkan ibumu sengsara. Kalian kerjasama memfitnah ibuku. Sekarang mengancamku. Yena, meskipun harus menjual rumahku, aku akan cari pengacara. Benarkah? Aku tunggu ya. Minggir kamu. Menjijikkan. Jangan sembarang menuduh. Ini bukan urusanku. Bukan urusanmu ya. Saat ayahmu meninggal dan ibumu kerja, ibukulah yang selalu merawatmu. Tapi saat ibuku hanya butuh kamu, Bella. Kamu hanya diam dan gak berbuat apapun. Yang kuat menindas yang lemah. Meski aku memohon, apa dia bisa bebas? Kamu tahan aja dulu. Saat aku stabil, aku bayar penderitaanmu. Diam. Aku harus tahan apa? Kamu mau aku tidur dengan tua bangka? Atau melihat ibuku di penjara? Berani meremehkanku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila. Jadi aku harus menikahimu dan sengsara? Cinta sejati ya? Hah? Tuan, dia sedang mencekik Nyonya. Kenapa sih? Hah? Kamu gak mau mengerti aku? Hah?
Kamu luka? Ada yang sakit? Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu gila ya? Lepaskan! Perkenalkan, aku suaminya Yunju. Jadi mulai sekarang, jauhi istriku. Kamu menikahi sampah ini? Kamu gila? Siapapun yang kunikahi, bukan urusanmu. Junho, kalau kamu gak pergi, aku tuntut kamu. Yunjo, sadarlah. Kamu tahu pekerjaannya apa? Dia cuma kurir. Jangan rusak hidupmu karena emosi. Ceraikan dia besok pagi. Mengerti? Emangnya kamu siapa? Aku gak mau. Sekarang pergi kamu. Kali ini kamu keterlaluan. Jangan cari aku kalau menyesal. Saat besok jeblosin ibumu ke penjara, baru kamu menyesal. Namaku Doyun. Oh ya, Doyun. Maaf ya. Kamu ingin bertemu ibuku. Tapi ada masalah, jadi aku lupa. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri kalung. Jadi ditangkap polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi pusat. Temanku seorang pengacara. Aku akan hubungi dia, tenang aja. Tanpa bukti, nggak bisa asal tangkap orang. Tapi percuma. Mereka orang kaya. Sulit melawan mereka. Nggak boleh sembarang menuduh. Ini adalah negara hukum. Tunggu ya. Suruh bagian legal ke kantor polisi pusat sekarang. Bawa kembali ibu mertuaku. Ibu akan pulang. Ayo, kita jemput dia. Sungguh? Aku dengar pengacara mereka dari grup Kim Yong. Grup Kim Yong? Mereka di bidang apa? Aku baru dengar. Kamu bukan orang sini, wajar kalau nggak tahu. Grup Kim Yong itu cukup terkenal di kalangan bisnis. Oh, lebih kuat dari grup Hawon? Grup Hawon itu nomor 1 di negara kita. Kim Yong bukanlah tandingannya. Tapi tetap aja mereka bisa menindas orang kaya kita dengan mudah. Kenapa tiba-tiba kamu menyebut grup Hawon? Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan marah? Tuan Doyun, saatnya pergi. Tuan? Doyun, apa dia memanggilmu? Kayaknya salah orang. Ya. Ayo, jemput ibu sekarang. Yunjo, aku bebas berkat temanmu. Bukan masalah. Kenapa Junho nggak ikut datang? Junho, ada urusan, Bu. Karena keluarga kita nggak ada pria. Mereka pikir aku cuma janda, jadi bisa seenaknya. Ibu, kata siapa di rumah nggak ada pria? Sebenarnya, aku dan Doyun udah menikah. Yunjo, kamu dan Junho tumbuh bersama. Sepakat nikah setelah lulus. Kenapa berubah? Ibu, itu hanya lelucon saat kami kecil. Itu udah berlalu. Aku dan Doyun saling mencintai. Baiklah, di mana kamu tinggal? Berapa usiamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Namaku Doyun, lahir di Seoul, usia 28 tahun. Saat ini bekerja di grup Hawon. Ibu, Doyun jadi kurir di Hawon. Kurir? Sejak kapan kita peduli harta? Aku dan Doyun menikah karena saling mencintai. Sebaiknya aku cari waktu lain untuk menjelaskan.
Selama dia baik padamu, aku nggak masalah. Hanya saja, dengan keadaan kita sekarang, aku takut kamu menderita. Ibu, aku nggak akan biarkan Yunju meneteskan air mata. Selain itu, Ibu istirahat ya. Aku antarkan Doyun dulu. Ayo. Terima kasih untuk hari ini. suami istri nggak perlu terima kasih. Oh ya, Yunju, aku punya rumah di Pyeongchang. Karena kita menikah, kita harus tinggal bersama kan? Iya, tentu aja. Begitu ibuku membaik, kita pindah ke sana. Kita hidup dengan baik bersama. Yunju, kamu kayak cari teman kos bukannya suami. Oh. Jangan khawatir, aku suami yang bertanggung jawab. Kamu nggak akan menderita. Suami istri harus sejiwa, kerja keras bersama. Kamu nggak perlu kerja sendirian. Sudah malam, kamu harus istirahat. Oke, simpan nomorku. Telepon kalau perlu ya. Aku permisi. Kamu berusaha keras demi menikah sama aku. Aku udah paham, jadi hentikan. Besok ceraikan dia. Beri aku waktu, aku akan menikahimu. Nggak perlu. Maksudmu kamu mencintainya? Mimpi aja. Kalau kamu nggak cerai, aku bikin kamu menyesal. Tuan Doyun, sepertinya kamu sangat senang dengan Nyonya dan ibu mertua. Hehehe. Tapi, kapan buka identitasmu? Awalnya aku mau jujur pada Yunju dan ibu mertua. Tapi Yunju malah menghalangiku. Kita lihat aja kelanjutannya nanti. Bagaimana setelah Nyonya tahu, dia malah mau pisah denganmu? Seharusnya enggak sih. Dasar nggak berguna. Sama Yunju aja kalah. Bukan begitu, Nona. Nggak tahu dapat pengacara dari mana. Ibunya bebas karena kurang bukti. Dia harus diinjak. Kalau nggak Junho akan bisa lepas darinya. Junho nggak boleh memikirkan wanita lain saat menikahiku. Aku pasti akan bawa dia ke ranjangmu secepatnya saat itu. Jangan gagal. Tapi kalau sampai dia lapor polisi, Ibunya Nona. ada kan? Foto dan rekam untuk mengancamnya. Dia takut ibunya sedih. Dia pasti patuh. Beginilah sikap seorang putri bos sejati. Doyun, apa sudah makan? Diam kamu! Aku bilang jangan bergerak! Halo? Doyun, tolong aku, mereka! Yunju! Lacak posisinya, cepat! Siap, aku lacak sekarang. Orang gila mana berani menyentuh Nyonya? Halo? Sejak kapan Tuan menikah? Dia bilang Nyonya. Kerjasamalah sedikit. Diam kamu. Udah dibilang diam. Andai saja waktu itu kamu nurut, nggak perlu menderita begini. Selesai, Nona. Tapi sebelum naik mobil, dia sempat telepon. Apa itu masalah? Tunggu. Iya, nomor yang itu. Itu suaminya? Yunju, kamu beneran menikah sama kurir itu? Bisa apa kurir itu kalau kamu diculik? Kamu pasti sedang meneleponnya dan minta dikirimin barang. Halo? Di mana Yunju? Apa maumu? Uang? Mau berapa?
Tapi kalau berani menyakitinya sedikit saja, Kamu mengancamku. Aku takut. Sayang sekali, saat kamu sampai, semuanya sudah selesai. aku Doyun dari grup Hawon. Berani sakitin istriku sedikit aja. Kalian gak akan hidup lagi. Doyun dari grup Hawon. Doyun dari grup Hawon? Hei, kalau kamu dia, aku ibunya. Lucu sekali suamimu. Dia bilang dari grup Hawon. Mikir kalau mau bohong. Grup Hawon itu perusahaan nomor 1. Kalau kamu menantu mereka, buat apa ibumu cuci piring di toko kami? Jangan lupa kalian rekam dan foto dia. Oke, Nona tenang saja. Yena, kamu nggak akan. Maafin. Aku akan lapor polisi kalau kamu sebarkan fotonya. Tuan, kami temukan Nyonya. Dia ada di sini. Wah, kamu luka? Cepat, hajar dia. Wanita gila. Berani sekali kamu. Dia beneran bosan hidup. Kenapa nggak mau nurut? Kesel aja. Biar ku habisi saja dia sekarang. Ih, Hei, kamu pikir suamimu beneran konglomerat? Sadarlah. Walau ku siksa sampai mati, ibumu nggak bisa apa-apa. Hah? ada apa ini? Yunju! Yunju, bangunlah. Yunju. Berani menyakitinya? Bawa semuanya ke polisi. Aduh. Yunju, bangunlah. Yunju, aku mohon bertahanlah. Yunju. Hei, kamu tahu aku siapa? Hah? Aku anggota grup Kim Yong. Grup Kim Yong? Lalu kenapa? Beraninya menyentuh Nyonya grup Hawon. Kalian gak akan selamat. Hawon? Apa dia benar-benar bos grup Hawon? Untuk apa dia ke sini? Dasar otak kecil. Nona gawat. Semalam ada orang bawa polisi masuk. Mereka menangkap Jae-sok dan yang lainnya. Dasar nggak guna. Yunju bilang ke polisi kalau Nona dalangnya. Tenang aja. Aku punya cara. Oh, Nona Yena? Yena, kenapa kesini? Junho. Tuan Jae-sok memanggil Yunju. Mau tanya padanya soal situasi ibunya. Tapi tiba-tiba Yunju lapor ke polisi. Dia juga bilang kalau aku yang menyuruhnya. Yunju, berani kamu fitnah orang. Yena, aku akan suruh dia cabut tuntutannya. Yunju, beraninya kamu melawanku. Emangnya kamu siapa? Yunju, kamu sudah sadar? Sakitkah? Nggak juga. Makasih juga kali ini. Karena kamu, aku selamat. Kita suami istri. Kamu nggak perlu terima kasih. Polisi menangkap mereka semua. Yena nggak akan bisa lolos. Jangan takut. Yunju! Kamu gila. Siapa suruh kamu laporkan Yena? Cabut sekarang atau jangan harap kalau kamu bisa menikah denganku. Kami punya bukti kalau Yena dalangnya. Kami selidiki sampai tuntas. Yunju,
Kamu balas dendam karena aku, ya kan? Meski Yena agak labil, tapi dia itu baik hati. Kamu yang keterlaluan, ngerti? Ibuku dituduh tanpa bukti, kamu diam aja. Sekarang buktinya jelas ada. Masih membela Yena. Kalung emas itu memang ada di tas ibumu. Sudah begitu, aku bisa apa? Cabut gugatanmu. Yunju, kamu gak tahu grup Kim Yong? Kalau terus buat ulah, kalian bisa celaka. Coba saja. Aku mau lihat sehebat apa grup Kim Yong. Kurir yang baru pakai jas udah merasa dirinya hebat. Grup Kim Yong masuk dalam daftar 30 bisnis besar. 30? Toko kecil yang mengandalkan Hawon berani bilang bisnis besar. Apa kamu Yunju? Berani lapor polisi kalau putriku yang menculikmu? Hah? Percaya nggak? Aku bisa buat kalian diusir dari Korea. Yena menculikku, itu memang fakta. Kamu sangat polos ya. Kalau aku dalangnya, kenapa aku masih kemari? Jesuk dan yang lainnya sudah mengaku bahwa mereka nggak mengenalku. Jangan senang dulu. Sekarang belum giliranmu aja. Kenapa orang ini kelihatannya nggak asing? Siapa kamu? Ayah, aduh, dia itu cuma kurir. Mungkin setelah dia pakai jas, dia jadi belagu. Cuman kurir yang mengaku bos grup Hawon. Bos dari grup Hawon? Hubungan Kim Yong dan Hawon bukannya kecil. Aku sudah beberapa kali bertemu Tuan Doyun. Berani pura-pura jadi dia? Hah? Benar-benar konyol. Songho, 80% pemasukanmu dari Hawon. Kalau Hawon batalkan kerjasama karena omong kosongmu, kamu bisa tanggung akibatnya. Astaga, Tuan Doyun. Ya ampun, kamu ini kok jalan gak pakai mata? Hai. Maafkan aku, Tuan Doyun. Nah, sudah. Aku ganti baju dulu. Minggir. Kamu ini... Aku ingat. Kamu... Ayah kenal dia. Jangan provokasi dia. Dia nggak bisa dianggap remeh. Pantas kamu kelihatan gak asing. Di pesta bisnis 6 bulan lalu, aku ketemu Tuan Doyun. Saat itu, ada pelayan gak tahu diri. Dia tumpahkan anggur ke Tuan Doyun dan bikin masalah besar. Setelah kuperhatikan lagi, kamulah si pelayan itu. Hah? Ternyata nggak cuma antar makanan. Juga berani pura-pura jadi bos grup Hawon. Benar-benar gila. Kamu nikah sama pria miskin ini, aku gak ikut campur. Tapi ku minta cepat berlutut pada Yena. Dengan begitu, aku bisa mempertahankan rumahmu. Kalau enggak, kamu, ibumu, dan orang ini gak akan selamat. Aku nggak salah, kenapa harus minta maaf? Rupanya kalian suka menindas dengan kekuasaan ya? Kamu bisa apa? Hah? Menginjak orang kayak kalian itu semudah aku menginjak-injak semut atau hewan. Aku berani jamin, yang hilang itu adalah kalian. Kenapa kalian ada di sini? Cepat keluar. Kamu itu... Ayah, siapa lagi dia? Dia sopirnya Tuan Doyun. Saat bertemu Tuan Doyun, dia yang buka pintunya. Cuman karena kenal supirnya, kamu berani nyamar jadi bosnya. Tuan Doyun itu... benar-benar sekumpulan badut. Yunju, aku beri 3 hari. Cabut gugatanmu.
beritahu wartawan Yena nggak salah, lalu minta maaf di depan umum. Kalau nggak, kamu dan ibumu, juga kurir nggak tahu diri ini, pasti akan tamat. Kamu dengar? Yena dalang penculikan dan pelecehan. Kamu suruh aku minta maaf. Yang benar aja. Bagaimanapun, kamu pasti akan minta maaf. Ayo. Sepertinya mereka memang gak waras. Maaf ya. Gara-gara aku, kamu jadi ikut terlibat. Biar aku yang selesaikan. Kamu gak perlu terlibat. Kita suami istri, suka duka bersama. Lagi pula mereka yang tamat. Benar Nyonya, 80% penjualan mereka bergantung pada Hawon. Kalau dibatalkan Hawon, mereka tamat. Orang biasa seperti kita. Hampir mustahil ketemu Tuan Doyun. Tuan, mau disembunyikan sampai kapan? Nyonya sudah sampai diculik. Yunju, ada yang ingin kusampaikan. Aku bukan kurir. Sebenarnya aku... Sebenarnya Kayaknya penting. Jawab aja dulu. sebentar ya. Aku juga ada telepon. Nyonya tunggu ya. Iya. Pasien Yunju? Ada apa? Oh, kami kekurangan kamar. Karena sudah sadar, cepat keluar dari sini. Saat ini ada banyak pasien darurat. Oh, hasil labku belum keluar. Jadi apa maksudnya? Kamu sudah mengusik siapa? Harusnya tahu. Orang yang akan minta maaf itu kamu. Tuan Song Ho yang suruh kalian. Banyak omong. Aku sudah mau pulang kerja, jadi cepat keluar. Ayo keluar. Keluar. Lepaskan. Aku akan tuntut direktur kalian. Cepat keluar. Nanti akan kubawa istriku. Oke. Sedang apa kalian? Yunju. Berani menyentuh istriku? Oh, kamu kurir yang menyamar menjadi Tuan Doyun kan? Tuan, cepat bawa istrimu pergi dari sini. Sebaiknya jangan menantang grup Kim Myong lagi. Kita pergi aja. Tenanglah. Nggak ada yang boleh mengganggumu lagi. Panggil direktur mereka. 3 menit. Telat sedetik, ku tutup rumah sakit ini. Baik, Tuan. Hebat. Keren banget aktingnya. Dia pikir dia orang penting kali ya. Direktur kita anggota grup Hawon. Hawon bisa investasi di sini berkat direktur kita. Apa kamu tahu apa itu grup Hawon? Buka mata dan lihat baik-baik. Orang di hadapan kalian adalah bos grup Hawon, Tuan Han Do-yun. Oh, iya, aduh. Aku sudah dengar dari Tuan Song Ho. Satu kurir, satu sopir kalian menyamar jadi bos Hawon. Pak Direktur, Tuan Do-yun, Tuan Doyun. Dia beneran Tuan Doyun dari grup Hawon. Direktur. Hawon berikan ratusan miliar untuk rumah sakit. Begini kualitasnya. Perawat berani usir pasien. Kalau sampai istriku celaka,
Jangan harap kalian semua bisa lolos. Tuan, aku sungguh minta maaf. Ini salah paham. Sebesar apapun nyaliku, nggak mungkin begitu pada Nyonya. Ada apa sebenarnya? Direktur, bukan salah kami. Grup Kim Yong yang suruh kami. Aku nggak salah. Sejak kapan rumah sakit ini jadi milik Kim Yong? Atau mungkin kalian nggak perlu Hawon lagi? Ganti minta bantuan Kim Yong? Bukan maksudku, Tuan. Kalian berdua dipecat. Kemasi barang kalian. Direktur, kami salah. Beri kesempatan kami. Nyonya, maaf. Tolong aku. Maafkan aku. Aku nggak mau lihat kalian. Pergi. Iya. Nyonya, aku telah lalai. Tolong maafkan aku. Kami sudah siapkan kamar VIP. Silakan pindah. Nggak usah. Aku nyaman di kamar tadi. Tapi Nyonya... baiklah. Kalau butuh bantuan, hubungi aku. Yunju, Wah, Doyun. Kamu pinter banget. Kamu pakai namamu yang mirip Bos Hawon, lalu menggertak mereka dengan supir ini. Yunju. Sebenarnya aku memang... Sebentar. Halo, Bu. Yunju, cepat pulang. Ada masalah. Dasar wanita jahat. Selama ini aku nggak tahu kalau kamu itu pencuri. Pantas saja, uangku hilang 10 juta. Pasti dia yang curi. Bisa jadi iya. Aku nggak mencuri. Aku bukan pencuri. Kamu ketangkep basah mencuri di restoran. Putrimu menuduh anak bos jadi dalang penculikan. Aduh, ibu dan anak memang sama busuknya. Orang jahat bersatu hebat banget dah. Omong kosong apa? Putriku nggak mungkin begitu. Haha, masih aja. Junho, Jinsuk, kalian tahu aku. Bantulah aku. Jelaskan pada mereka. Aku bukan pencuri. Yunju juga nggak salah. Kayonge, mencuri itu nggak baik. Cepat balikin. Kalau ada masalah, bilang aja padaku. Aku bisa pinjamin uang. Apa? Masih nggak ngaku juga? Bawa putrimu dan pergi dari kompleks ini. Iya benar. Jinsuk, saat suamimu meninggal, apa aku jahat sama kamu? Kenapa kamu begini? Untung aja aku enggak menikahkan putriku pada kalian. Itu kan mobil paling mewah yang muncul di TV. Bukankah itu Yunjo? Kenapa dia turun dari mobil semahal itu? Ibu, kamu baik kan? Yunju, ibu nggak mencuri. Wah, Yunju. Dia sewa mobil buat pamer. Tunggu, itu mobil Tuan Doyun. Hah, beraninya supir pamer mobil bosnya. Dia sungguh jago acting. Kita sudah lama jadi tetangga. Kenapa kalian keterlaluan? Dulu kalian selalu mempersulit kami. Aku nggak perhitungan. Tapi kesabaranku pada kalian sudah habis. Kalau ayahku ada, apa kalian berani begini? Makanya di rumah harus ada tulang punggungnya. Gak punya suami dan juga putra. Kalian berdua cuma bisa berbuat hina. Siapa bilang gak ada tulang punggung? Aku suaminya Yunju. Apa ada buktinya? Dia mencuri. Kalau nggak ada, cepat minta maaf. Kalau nggak, kalian semua ke pengadilan. Cuma kurir masih mau berlagak. Dia mencuri. Kami sendiri melihatnya. Iya, kami lihat dia mencuri. Kamu bilang ibuku mencuri. Mana buktinya? Kalau nggak ada, aku laporkan. Beraninya kamu pukul putraku. Itu karena ulahnya sendiri. Selama ini ibuku berhemat demi membantu keluarga kalian.
Dasar nggak tahu diri. Yunju, kamu! Aduh, anakku. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Nah, kamu nggak apa-apa? Perusahaan kami ada proyek baru dengan Hawan. Tunggu ya. Begitu ketemu bos, aku laporkan kamu udah pakai mobilnya. Nah, tunggu aja kamu dipecat. Kalau berani sebar gosip, aku laporkan kalian. Ini gara-gara kamu tahu. Apa salah aku? Sudah, ayo pulang. Ayo cepat pergi. Aduh. Bu, ikut kami aja. Lingkungan ini... Makasih, tapi nggak usah. Rumah ini dibeli ayahku dengan susah payah. Bagiku dan ibuku, ini bukan sekedar tempat tinggal. Ya, Untung aja ada kamu. Mereka nggak berani ganggu lagi. Oh iya Yunju, sudah ketemu orang tuanya. hari ini aku bawa Yunju pulang. Ibu istirahat dulu. Aku mau bicara dengan Doyun. Ayo, Bu. Doyun, aku mau pergi cari kerja dulu. Begitu kehidupanku sudah stabil, baru aku temui orang tuamu. Boleh kan? Iya, boleh. Aku akan tunggu kamu siap dulu. Makasih. Selanjutnya, Nona Yunju. Halo, aku pelamar nomor 84. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Oke. Ini baru awal, gak masalah gagal. Harus semangat. Nona Yunju, selamat kamu diterima. Besok mulai bekerja. Gaji 40 juta, bonus 4 kali. Tunjangan lainnya. Ini bukan mimpi kan? Doyun, aku dapat kerja. Aku traktir makan malam ya. Selamat ya. Pulang kerja aku jemput. Bukankah itu Yunju? Kenapa di perusahaan Songwoo? Katanya dia diterima di perusahaan kita. Biar kau batalkan dia. Sudah diterima tapi batal, mukanya pasti lucu. Halo, ini aku. Nggak seru kalau dipecat. Siapa tahu. Kalau uangnya habis, dia ganggu pacarku lagi. Lebih baik habisi aja. Halo, sekretaris. Yunju, sekarang kamu pergi ke hotel pusat. Temani Tuan Juhyun ke pesta. Tiba dalam 30 menit. Nggak boleh telat, harus hadir. Siap, aku segera ke sana. Doyun, maaf ya. Aku ada urusan mendadak di kantor. Aku harus ke hotel pusat. Padahal udah janji traktir. Benar-benar maaf ya. Hotel pusat. Oh, hari ini ada pesta di hotel pusat kan? Benar, tapi Tuan ada urusan pribadi. Tuan nggak hadir. Kenapa? Biasanya nggak suka cara begini. Siapin mobil. Baik, segera. Tuan, aku nggak telat kan? Nggak telat. Oh, itu Tuan Songwoo. Kenapa dia datang? Selamat datang, Tuan Songwoo.
Silakan masuk. Kenapa selalu ketemu mereka? Dunia ini kecil. Iya benar, percayalah wah. padaku. Kalian Wah, kenapa sedang ini? bicarakan apa? Katanya Tuan Doyun akan hadir di acara. Seperti biasa, semuanya langsung sibuk mau cari muka. Tuan Doyun. Biasanya dia nggak suka acara begini. Ini aneh. Siapa ini? Oh, dia namanya Yunju. Dia karyawan baru. Proposalnya luar biasa. Hah? Wah, Proposal apa? Tuan Wah, Songu hebat. sudah beritahu. Katanya proyek ini akan jadi proyek berikutnya. wah hebat, dia luar ini biasa. Itu luar biasa. Terima kasih. Wah, selamat ya. Pantas Tuan mau datang ke pesta ini. Ternyata mau lihat nyonya. Nggak sapa dia. Sekarang belum saatnya. Tunggu pestanya selesai. Aku diterima di perusahaan. Aku akan kerja keras agar ibu bahagia. Yunjo, baru dipuji sedikit langsung lupa diri. Yena, apa yang kamu lakukan? Yunjo, apa yang kamu lakukan pada gaunku? Ini edisi terbatas. Ini gaun pesanan khusus. Harganya 120 juta. Kamu rusak gaunku. Kamu harus ganti. 120 juta. Karyawan ini mau bayar pakai apa? Siapa suruh merusak gaun orang? Kalau nggak punya uang, jual diri aja. Kamu tuang anggur itu sendiri. Kamu emang jago acting. Apa aku gila? Untuk apa aku menjebakmu? Tapi kamu emang begitu. Apa kamu takut? Takut priamu yang ini direbut wanita lain? Jadi bertingkah seperti anak kecil. Apa? Hei Yunju, lebih baik sadar diri. Beraninya kamu bentak aku. Susah payah kamu dapat kerja di perusahaan kami. Kamu udah berani melawanku sekarang? Kenapa kamu marah? Apa ucapanku benar? Suamiku, walau orang biasa, tapi dia bertanggung jawab. Tapi pacarmu cuma mengandalkan wanita. Ambil aja. Tuan nggak perlu ke sana? Aku masih belum perlu muncul. Dia bisa atasi sendiri. Hei Yunju. Jelas-jelas kamu merusak gaun Yena. Kamu lihat? Apa kamu melihat aku menyiram? Ya. Aku lihat. Yunju, kamu berlutut dan minta maaf. Aku bisa jamin kamu nggak akan dipecat. Yunju, grup Kim Yong itu VIP kita. Kalau sampai semua ini batal, apa kamu mau tanggung jawab? Oke, kalian gak percaya padaku. Bagaimana dengan ini? Yena yang bilang sendiri. Oh, ternyata Yena sendiri yang menyiramnya. Tapi dia menyalahkan Yunju. Ternyata mereka sama-sama berbohong. Kalau nggak ada rekaman, tamatlah dia. Dasar wanita gila. Beraninya merekamku. Aku udah sering kamu jebak. Yunju. Tahu sehebat apa grup Kim Yong? Kamu kira dengan video, semua akan membelamu? Mimpi. Dasar jalan. Berani mempermalukanku. Kamu berani pukul dia? Kamu luka? Doyun, kamu di sini. Hei, cari mati ya? Beraninya menghalangiku. Hei Sungwoo, mau nonton sampai kapan? Satpam! Cepat usir mereka! Aku jelaskan setelah pulang. Doyun, mereka bukan orang yang bisa kita lawan. Sudahlah. Aku mundur aja. Ayo, keluar sekarang.
takut? Terlambat. Cepat tangkap mereka. Nggak ada yang boleh mengusik kamu. Nggak ada yang bisa menantangku. Jadi kamu bos Hawon. Biasanya aku malas, tapi ini beda. Tuan Duyun yang asli ada di sini. Ya, ketangkaplah mereka. Jadi ini suami hebatmu. Punya seorang suami tukang bohong dan sok melindungi istri. Semoga bahagia. Aku mau lapor. Ada yang mengaku sebagai Tuan Duyun. Usir dia. Sekarang juga. Kami mohon maaf, Tuan Doyun. Tuan Duyun? Doyun, kamu benar-benar bos Hawon. 1 menit. Cepat usir orang-orang ini. Siap. Aku nona muda grup Kim Yong. Lepaskan tangan kotor kalian. Bukankah suami Yunju cuma kurir? Mana mungkin dia bos Hawon? Tunggu. Yunju, bukan. Nona Yunju, kamu kenal orang sehebat ini? Kenapa nggak kasih tahu aku? Tuan, kamu tadi ikut menuduhku. Untung aku tahu seperti apa aslimu. Maafkan aku. Aku berhenti kerja. Doyun, katakan, siapa kamu sebenarnya? Aku Han Doyun, CEO Grup Hawon. Han Doyun. Jadi bukan namanya sama. Yunju, aku bukan sengaja menyembunyikan. Waktu pakai baju kurir, aku menghindari perjodohan yang disiapkan nenekku. Tapi, aku nggak sangka ketemu wanita yang mau nikah sama aku. Apa adanya. Bukan mimpi. Sakit. Iya. Sakit. Sepertinya benar. Lalu apa kamu marah? Kenapa harus marah? Suamiku anak orang kaya. Selain itu, dari awal kamu memang selalu berkata jujur padaku. Benar. Meski pernikahan kita sangat mendadak, aku benar-benar tulus. Yunju, nggak bisa ditunda lagi. Ikut aku. Temui orang tuaku. Oke. Doyun, saat nikah sama kamu, aku nggak tahu kamu orang kaya. Bagaimana kalau orang tuamu nggak suka? Siapa yang mengajakku menikah? Kenapa jadi penakut? Jangan gugup. Oke. Nenek, ayah, ibu. Kenalkan ini istriku. Nenek, ayah, ibu. Salam jumpa. Aku Nam Yunju. Yunju, selamat datang di keluarga kami. Mulai sekarang, Yunju urus rumah tangga. Kamu nggak boleh menindasnya. Aduh, anak baik, cantik sekali. Ini, ambillah. Barang ini terlalu mahal. Apa aku boleh terima? Siapa yang waktu itu menculik anak kesayangan keluarga ini? Apa bagusnya? Ayo, duduklah. Oke, ibu duduk di sini. Bukannya kamu sudah lulus kuliah?
Sekarang sedang cari kerja ya? Aku baru saja berhenti kerja. Aduh, baguslah. Doyun, kasih dia posisi di kantor. Jadi kalian lebih dekat. Nggak usah, Bu. Aku mau ikut seleksi resmi. Nggak mau koneksi. Itu sangat bagus. Memang harus dari bawah. Kalau langsung tinggi, nanti jadi omongan. Iya. Semua orang tahu, perusahaan Hawon Holdings nomor 1 di negara ini. Perusahaan ini enggak menerima orang enggak berguna. Apa kalian mengerti? Mengerti, Nona. Semua karyawan baru sudah tiba? Yena sepertinya masih belum tiba. Yena, kenapa selalu ketemu dia? Dunia ini benar-benar kecil. Bibi? Di kantor panggil aku Nona Suyon. Cepat berdiri di sana. Nona Suyon itu bibinya. Bukankah ini orang dalam? Kalau mau jadi permanen, harus baik-baik dengannya. Yunju, kenapa di sini? Suamimu udah nyamar jadi Tuan Doyun, menipu orang pakai jas. Seru banget. Nona Suyon, aku mau laporkan wanita ini. Kehidupan pribadinya berantakan. Ibunya pencuri, suaminya berani menyamar jadi bos Hawon. Kalau bos Hawon tahu ada orang seperti ini, beliau pasti murka. Kok bisa masuk sini? Cepat usir dia. Nggak cari kebenaran, langsung main pecat aja. Sebagai manajer HRD, seharusnya ikut prosedur. Cuma magang berani membantah? Nggak penting kamu ada. Keluar dari sini. Kalau enggak, jangan harap bisa cari kerja. Yunju, apa kataku? Menginjakmu itu semudah aku menginjak semut. Yunju, kalau jadi kamu, aku akan pergi karena malu. Siapa yang berani usir orang sesukanya? Nona Suyon, tolong jelaskan kepadaku. Tuan Dongmin, bukan begitu. Latar belakang anak ini sangat buruk. Kehidupannya berantakan. Ada buktinya? Nggak punya bukti, tapi berani omong kosong. Ternyata bukan sopir, tapi sekretaris. Kebetulan, saat ketemu bos, aku laporkan kamu sudah pakai mobilnya menipu kemana-mana. Kamu tunggu dipecat aja. Kita lihat sehebat apa. Siap. Aku mau lihat bagaimana aku dipecat. Cuma kenal sekretaris udah berlagak. Lihat aja Yunju. Kamu Yena kan? Manajer HRD ternyata bibimu. Mohon bantuannya. Kalian tenang aja. Bantu aku usir dia. Aku pasti minta bibiku menjadikan kalian berdua karyawan tetap. Dia anggap grup Hawon rumah sendiri. Aduh, maaf ya. Kami cuma ingin jadi karyawan tetap. Paham kan? Kamu gila ya? Aku paling gak suka cari masalah. Tapi kalau ditindas, aku gak diam. Yunju! Ih! Hah? Hari pertama kerja, gimana? Ya, lumayan. Bajumu
Brengsek. Hei, nggak apa-apa. Junho pernah temui aku karena proyek. Aku nolak dan gak temuin dia. Gimana? Kita usir aja Yena dan komplotannya. Itu nggak seru. Kita ladenin aja mereka. Kamu ini jelas-jelas mau peralat aku ya. Nggak boleh ya? Boleh? Silakan aja. Tapi masa iya gratis? Itu cukup kan? Ini baru cukup. Hah? Pulang kerja ntar kita beli cincin. Kita sibuk ambil akta nikah, hampir lupa hal penting ini. Kalau pilih bersama, nggak jadi kejutan lagi. Ya sudah, aku aja yang milih. Ya, gitu aja. Tapi kamu harus bawa langsung padaku. Kamu kan pernah bilang kamu adalah kurir. Kali ini antarkan pesananku dengan benar. Yang profesional ya. Andai aku cepat kenal dia. Selama ini kemana aja? Tuan Doyun. Song Ho dari pabrik Kim Yong ngotot mau ketemu Bapak. Katanya dia mulai takut karena kita akhiri semua kontrak dengan Kim Yong. Biarkan dia masuk dan suruh orang pura-pura jadi aku. Baik, Tuan. Tuan Doyun mau kemana? Aku? Mau antarkan pesanan istriku. Siapa yang lakukan ini? Yunju, kalau aku pasti malu dan langsung cabut. Masa nggak tahu ada CCTV? Aku pasti akan laporin. Aku mau tahu apa bibimu masih bisa lindungi kamu. Heh, mimpi. Di sini nggak ada yang mau bantuin kamu. Emang suamimu beneran Tuan Duyun? Kamu beneran ya nyonya muda di Hawons Holdings? Nyatanya kamu cuma istri seorang kurir. Masa kamu nggak tahu? Tuan Doyun ogah menikah. Dia bersih dari skandal. Dia nggak mau nikah. Berarti dia nggak pernah pacaran. Tapi kok jago ciuman? Aku berubah pikiran. Syarat minta maaf dalam 3 hari dibatalin. Gantinya, sujudlah minta maaf kepadaku di pintu perusahaan. Kalau enggak, aku akan membuatmu merangkak ke jalanan. Oh ya? Kalau gitu coba aja. Kita lihat apa kamu bisa mengusirku. Yunju, ada paketmu di luar? Oh ya, aku keluar. Doyun? Nyonya Yunju, ini pesanan Nyonya. Barang berharga, mohon tanda tangannya. Kalau Nyonya nggak puas, bisa langsung balikin. Kami segera ganti yang baru. Mana mungkin aku nggak puas. Kayaknya berlebihan deh. Masa? Aku malah khawatir berliannya kurang besar. Ini cincin terbaik di stok toko. Iya, aku suka. Kamu CEO Hawon Holdings yang hebat. Aku sudah minta desainer siapin 1 set pakaian dan aksesoris yang sesuai gayamu. Makasih ya. Entar Tuan Doyun juga yang akan anterin. Agar aku anterin langsung, harus ada uang muka.
Nggak boleh. Ntar aja di rumah. Jangan di sini. Uang mukanya. Tunggu! Mereka lagi. Ikut aku. Ada tontonan seru. Kamu sesumbar dapat modal dari Hawon. Nyatanya gimana? Gimana pinjaman perusahaan? Hawel, tunggu aja. Aku bilang, nggak usah dibaca. Langsung tolak aja. Tuan Doyun. Kerja bagus. Masih ada Yena dan ayahnya. Kalau susah, minta Yena dan ayahnya investasi dulu. Aku udah investasikan tabunganku padamu. Ah, sudah, jangan panik dulu. Biar aku yang urus. Itu Yena. Kasih tahu dia, mumpung belum dikejar rentenir. Ayah, benarkah Tuan Doyun mau menikah denganku? Keluarganya terus memaksa dia menikah. Aku kasih dia lihat fotomu, dia langsung suka. Kalau kamu nyonya di grup Hawon, Kim Yong kita juga akan melejit. Ayah. Yena, Paman, pas kali kita ketemu. Ternyata grup Hawon sudah menolak proyek kami. Bisa nggak Paman investasi dikit ke kami? Nggak bisa karena kamu nggak kompeten. Kak Junho, aku sudah berusaha. Jadi kita putus. Dia itu menyedihkan. Jadi kalian nguping dari tadi? Junho. Jangan GR ya. Kami pas lewat aja. Dan dengar kamu diputusin. Aku dan Yena cuma berantem. Hei, jangan harap ya aku sudi balik padamu. Kamu nggak percaya? Aku ini udah menikah. Dikasih suamimu ya. Cincin murahan ini kamu anggap harta. Duh, murahan. Murahan? Ini berlian kalinan 20 karat. Cuma ada satu di Korea. Kulinan? Duh, konyol. Tinggal bareng pembohong tiap hari harus dengar bualannya. Kamu sungguh menderita. Yuk jalan. Dia selalu pakai barang palsu. Dia pikir semua orang kayak dia. Ah iya, kamu udah diputusin Yena. Hei Yunyo! Kamu itu siapa? Brengsek! Hei, kamu gila ya? Dia Tuan Doyun, CEO Hawon. Tapi, kok Tuan Doyun pakai seragam kurir? Kok naik motor ya? Orang kaya kan nyentrik. Wah, kita tinggal di rumah sebesar ini. Kalau nggak suka, yuk ke rumah lain. Ini bagus kok. Cuma kebesaran. Yuk. Iya. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang. Halo semua. Ini pelayan, pengurus rumah. Perlu apa-apa, bilang ke mereka. Iya. Silahkan masuk. Yena, ada apa? Kok kamu putusin aku? Selama ini aku investasi uangku ke kamu. Aku udah males. Kamu pun gak dapet kontrak Hawon. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku pasti dapat kontrak. Minggir. Yena, Yena! Yena! Yena!
Bagus. Barang nggak berguna harusnya dibuang. Ayah, aku tahu. Sampah seperti itu nggak pantas dibandingkan. Aku segera jadi nyonya di Hawon. Dia nggak berguna. Aku gugup banget. Malu ya? Doyun, aku pertama kali pacaran dan menikah. Jangan ngerjain aku. Kebetulan aku pun pertama kali. Jangan takut. Aku nggak buru-buru. Tunggu kita berasa lebih dekat. Tunggu sampai kamu bisa sepenuhnya menerimaku. Makasih ya, Doyun. Jangan duduk. Itu ada paku. Ulah siapa ini? Gak ada yang ngaku. Aku akan lapor polisi. Hei, kamu seusil ya? Mau kami kerjain juga? Ketahuan pelakunya. Iya, aku pelakunya. Kenapa? Inilah akibatnya jadi target Kak Yena. Jadi kamu belum paham situasinya. Yena segera jadi istri bos perusahaan. Kamu nggak menjilatnya, malah melawan. Tenang aja. Bukan kita yang harus pergi. Kamu campakan Junho hanya untuk menikahi Tuan Doyun. Tuan Doyun suka aku. Dia akan menikahiku dalam waktu dekat. Aku ini nggak bodoh. Tentu tahu harus pilih Doyun, bukan Junho. Aku dan Junho cuma main-main aja. Nggak nyangka juga kalau dia sulit dibuang. Nyebelin. Kamu kan bilang dia belahan jiwamu. Itu saat karirnya cemerlang. Meskipun dia sukses, tetap aja di bawah Tuan Doyun. Kata-katamu barusan udah kukirim ke Junho. Gimana ya kalau kukirim ke Tuan Doyun? Apa kamu cari mati? Ada CCTV di mana-mana. Langsung ketahuan siapa yang ngerjain tempat dudukku. Kamu berani mendorongku? Ada apa? Bibi, Yunju bully aku. Dia mau cek CCTV untuk mengancamku. Apa? Kamu siapa bisa cek CCTV? Yunju, sudahlah, dia manajer HRD. Kita berdua cuman anak magang. Nggak apa-apa. Dia nggak bakalan lama di sini. Tuan Doyun dan Yena lagi bahas pernikahan. Dalam waktu dekat Yena akan jadi nyonya bos. Pinter dikit baca situasi. Orang yang dekat sama Yunju mustahil jadi karyawan tetap. Kalian yang jahat, kok salahin orang lain? Aku nggak sudi di perusahaan begini. Dahye, kenapa kamu pergi? Bukan kamu. Tapi merekalah yang harus pergi. Aku mau lapor perundungan di tempat kerja. Mereka nggak cuman membuli, juga mengancam mengusirku. Ini segera ditangani. Di Hawon Holdings, kalian nggak boleh semena-mena. Lucu bener. Emangnya kamu siapa? Kamu barusan telepon suami kurirmu. Apa gunanya dia datang? Dia mau mengantar makanan untukku?
Kami terima laporan perundungan di Departemen Pemasaran. Kami baru selesai verifikasi CCTV. CCTV merekam seseorang sengaja taruh paku di kursi Yunju dan taruh benda nggak jelas di minumannya. Ini bukan cuma lelucon, tapi tindak pidana. Yang terlibat akan segera dipecat dan sudah dilaporkan ke polisi. Yena tolong aku. Kamu yang suruh aku lakuin. Aku gak mau ke kantor polisi, bukan aku. Tolong. Bibi, Tuan Dongmin, gak perlu sampai sejauh ini kan? Kayaknya kamu gak tahu, Yena dan Tuan Duyun akan segera menikah. Kelak, dia akan jadi nyonya di perusahaan. Maaf ya, aku cuma mengikuti aturan saja. Grup Hawon itu perusahaan terbuka. Siapapun yang melanggar aturan harus menerima hukuman. Gimana ini, Bibi? Hawon Holdings adalah tempat kerja, bukan tempat bikin kelompok membuli. Kelak siapapun juga akan ditindak sesuai aturan. Yunju, kamu! Sialan! Yena, Tuan Dongmin belum pergi jauh. Kamu mau berurusan dengannya? Dongmin bisa melindungimu berapa lama? Dia cuman sekretaris. Setelah aku nikah sama Tuan Duyun, maka habislah kamu! Untung ini perusahaan besar. Kupikir aku akan dipecat. Makasih untuk hari ini. Aku pun gak tahan lihat mereka bully orang. Yena, Yunju kirim pesan suara. Apa maksudmu? Kok kamu mau menikah sama Tuan Doyun? Investasi dari ayahmu belum masuk. Kalau kita putus, aku harus bayar denda. Hidupku hancur, Apa Yena. hubungannya denganku? Kamu gak sebanding dengan Tuan Duyun. Yena, jangan gitu sama aku. Yena, tunggu. Kok gitu sama aku? Junho, gimana? Dana investasi proyek. Kita udah tanda tangan kontrak. Kalau dana nggak masuk, kita harus bayar denda. Aku mau ketemu sama Yena. Dia nggak boleh cuekin aku. Kamu kenapa? Itu Yunju. Yunju, kamu adu domba kami? Yena udah putusin aku. Kamu pikir aku bakal balik sama kamu? Junho, kamu benar-benar pengecut. Yunju, ayo. Nenek udah masakin kamu sup tulang. Ini mobil perusahaan. Satpam, mobil Tuan Doyun dibawa orang. Mereka bawa mobil Tuan Doyun tanpa izin. Minggir. Tuan Doyun, jaga diri. Kamu bilang apa? Beliau adalah Tuan Doyun, CEO Grup Hawon. Kamu ini salah orang. Masa dia Tuan Doyun? Dia itu adalah seorang kurir. Aku tahu persis Tuan Doyun. Aku lama kerja di sini. Gak mungkin. Mustahil. Pasti salah lihat. Dia itu cuma seorang kurir. Gak mungkin. Gila. Suami Yunju ternyata CEO Hawon Holdings. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Besok anak perusahaan Hawon adain seminar di Hotel Awan. Akan ada pembicara di acara itu. Yuk, besok ke sana biar tahu. Kalian siapa? Aku Siang Ho dari pabrik Kim Yong dan ini putriku. Oh ya, kami datang mau membahas soal pernikahan. Kamu mohon izin masuk. Aku mau ketemu tante, om, dan juga oma.
Aku bawain hadiah. Sayangnya Tuan Doyun sudah menikah. Jangan buat onar di sini. Silakan pergi. Atau nanti aku lapor polisi. Apa? Sudah menikah? Tuan Doyun bilang mau nikahi putriku. Makanya kami datang kemari. Aku lama kerja di sini. Emang banyak orang sepertimu. Cepat pergi dari sini. Cepat. Tuan Doyun pulang. Minggir. Yang di dalam mobil itu Yunju? Enggak, pasti salah lihat. Nah? Lihat kan? Itu Tuan Doyun. Yang sebelahnya itu istrinya. Cepat kalian pergi. Jangan bikin onar. Bukan itu. Aduh, cepat pergi. Ayah, lihat wanita di kursi penumpang. Kok tampaknya kayak Yunju? Yunju, putri si pencuri itu? Nggak mungkin. Pasti salah lihat. Ayah bilang Tuan Doyun mau menikahiku. Kok mendadak sudah ada istri? Oh, apakah keluarga Han punya putra lain? Tuan Doyun anak tunggal. Saat ketemu dia di perusahaan, dia bilang belum menikah. Dan katanya dia mau nikahin kamu. Aku dengar besok ada seminar grup Hawon. Tuan Doyun akan hadir. Kita tanya dia langsung di sana. Dua orang di pintu tadi, itu Yena dan Tuan Songho kan? Orang yang menculikmu sebelumnya terima suap dari Songho, jadi nggak mau mengaku. Aku minta Dongmin urus. Mereka baru ngaku kalau Yena dalangnya. Pasti menarik seminar kali ini. Terima kasih. Masa cuman omongan? Bisa nggak sekali lagi? Aduh, bagus sekali. Gimana? Nenek, bikin istriku takut. Waduh, nggak nyangka ya kalau cucu mantuku sangat pemalu. Yunju, ayo masuk. Hari ini aku siapkan makanan kesukaanmu. Ya. Aduh, maaf banget ya. Nggak ada tempat kosong nih. Lagian kalian nggak bakal lulus magang. Istirahat aja di rumah. Kenapa kalian begitu? Yuk pergi. Cuekin aja. Bukan mereka yang putuskan kita jadi karyawan enggak. Tuan Doyun selalu hadir di tiap seminar tahunan. Akhirnya bisa ketemu langsung. Tentu saja. Harusnya sudah tiba. Saat Tuan Doyun tiba, aku akan minta dia pecat dua orang itu. Tuan Doyun? Tuan Doyun datang. Tuan Doyun? Tuan datang. Halo, Tuan Doyun. Saya sudah lama mengagumi Anda. Nama saya Yena. Kamu sudah gila. Ini baru Tuan Doyun. Bibi, apa yang Bibi bicarakan? Dia itu temannya Tuan Dongmin, seorang kurir. Kurir apanya? Ini adalah Tuan Doyun. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tuan Doyun. Kamu sebagai manajer HRD menyalahgunakan posisi dan suka membuli. Semua sudah diselidiki. Dan kamu dipecat. Dipecat? Tuan Doyun, saya ini bibinya Yena. Bukannya
Tuan mau menikah dengan Yena? Kapan aku bilang mau menikah dengannya? Aku perkenalkan, ini istriku Yunju. Nggak mungkin. Gimana mungkin dia CEO Hawon Holdings? Dia cuma seorang kurir. Suyon sudah dipecat. Aku pegang departemen HRD. Bawa dia pergi. Tuan Duyun, dengarkan penjelasan saya. Ini salah paham. Tuan Duyun, bukan seperti itu. Semua ini perbuatan Yena. Tuan Duyun! Yena, kamu nggak apa-apa? Dasar penipu. Beraninya kamu bikin onar di sini. Aduh, Tuan Doyun, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sebelumnya kamu Inilah bilang... Tuan Doyun yang sebenarnya. Satu-satunya pewaris grup Hawon. Beliau Tuan Doyun. Ada apa ini? Yena kan, tunangan Tuan Doyun? Ternyata palsu. Istri Tuan Doyun itu Yunju. Nyonya di grup Hawon. Gawat. Yunju, nggak mungkin. Kamu nggak mungkin nikah sama CEO Hawon. Mana mungkin itu? Masa? Kenapa nggak mungkin jadi istrinya? Minimal, aku nggak culas sepertimu. Aku nggak pilih kasih atau membuli. Yunju, kamu! Apa? Kamu bisa apain aku? Selain andalin keluargamu untuk membuli. Kamu bisa apa lagi? Mustahil. Yunju ternyata nyonya di grup Hawon. Doyun? Jadi dia benar-benar Doyun? Tuan Doyun, aku ini benar-benar buta. Sampai-sampai aku nggak bisa kenali Tuan. Kalau Tuan maafin aku... Mulai sekarang grup Hawon sepenuhnya hentikan kerjasama dengan grup Kim Yong. Kamu punya putri seperti Yena. Aku meragukan moralmu. Gak berguna. Minta maaf pada Tuan Doyun dan istrinya. Maafkan aku. Aku terima permohonan maafmu. Tapi nggak maafkan kamu. Kamu! Yena, kamu diduga jadi dalang penculikan. Apa? Ayah, Kak Junho, tolong aku. Aku nggak mau di penjara. Ayo ikut kami. Menculik Yunju, itu idenya Yena. Aku nggak terlibat. Yunju, dalangnya adalah Yena, dan dia mengancamku. Kita berdua teman dari kecil kan? Iya kan? Junho, dasar brengsek kamu! Tuan Doyun, semua ini salahku. Aku nggak mendidiknya dengan baik. Putriku memang pantas di penjara. Aku nggak akan bantu dia. Tolong, ampuni grup Kim Yong. Tolong, Tuan Doyun. Aku juga. Yena memang wanita yang sangat jahat. Tapi kalian menjijikan. Ayo pergi sayang. Yunju, dengarkan aku Yunju. Yunju! Habislah. Habis sudah. Yunjo, maaf. Aku nggak tahu kalau kamu istrinya Tuan Doyun. Saat Yena membulimu, aku selalu diam saja. Aku minta maaf. Di sekolah maupun kantor, yang nyeremin itu bukanlah pelaku. Tapi orang kayak kalian, yang gak peduli dan membela pelaku. Yunju, mohon bantulah kami. Aku berusaha keras masuk ke perusahaan ini. Program magang resmi berakhir. Daftar kandidat yang diterima telah diumumkan. Silahkan cek di laman resmi perusahaan.
Aku jadi karyawan tetap. Aku juga jadi karyawan tetap. Oh, maaf Yunju. Kami pikir kamu akan kayak Yena, mau mengusir kami keluar. Yunju, aku diterima jadi karyawan tetap. Kamu hebat. Aku nggak suka bully orang lain pakai koneksiku. Seberapa jauh kalian bisa melangkah nanti, semuanya bergantung pada karakter kalian. Kalian selama ini cari aman dan memilih diam, aku bisa memakluminya. Tapi jangan bela pelaku dan ikut serang korban. Itu bisa menjadi bumerang nantinya. Ibu, Kamu harus cepat pulang. Ada masalah besar. Hei, cepat bayar, sialan! Junho, Siapa kalian? Kalian mau apa? siapa lagi? Pelan-pelan aja ya. Jangan sentuh ibuku. Hah? Yunju, mereka tadi tiba-tiba aja mendobrak masuk. Ibu nggak apa-apa. Aku udah lapor polisi, nggak usah takut. Kamu putrinya ya? Dengar, Junho utang 10 miliar sama kami. Cepat bayar. Kalau enggak, jangan harap bisa hidup tenang. Hah? Junho yang utang kok nagih ke kami? Kami nggak punya hubungan sama dia. Di surat utangnya ditulis alamat ini. Jangan omong kosong. Cepat bayar atau kami akan hancurin rumah ini. Paham nggak? Rumah Junho di depan sana. Oh, hei Junho! Tangkap! Woi, berhenti brengsek! Berhenti. Kau pakai alamat kami pas kamu pinjam duit? Bukan begitu. Dasar brengsek. Sudah pinjam uang masih mau kabur ya? Cari mati ya? Hah? Bocah ini benar-benar. Junho! Bibi, Lepaskan anakku! Dia punya banyak uang. Suami dia adalah CEO dari Hawon Holdings. Duitnya banyak. Benar. Dia dulu suka padaku. Dia kaya. Biar dia saja yang bayar ya. Sudah kenal selama ini. Aku hari ini baru sadar betapa menjijikannya kalian. Kamu kan mantu konglomerat. Cuma bantu 10 miliar aja kenapa? Bagimu, itu cuma uang receh. Yunju, gara-gara kamu, pabrik Kim Yong jadi bangkrut. Rantai investasiku putus. Semua gara-gara kamu. Kamu yang harus tanggung jawab utang ini. kok malah lempar tanggung jawab? Dasar sampah nggak pantas jadi pria. Junho, ini ulahmu sendiri. Jangan suruh orang lain menanggungnya. Yunju! Aku punya video pribadimu. Kalau kamu nggak bayar, aku akan kirim ke Doyun. Apa Doyun masih mau kamu ntar? Hah? Terserah kamu. Kamu pikir semua pria itu sebejat kamu? Kamu nggak sebanding dengan Doyun. Hei Yunju! Beraninya pukul anakku! Nikah sama orang kaya, kamu jadi lupa diri. Keluarga konglomerat itu kejam. Kamu bisa tahan berapa lama di sana? Suamimu cepat lambat akan ceraiin kamu. Kalau dia beneran sayang kamu, kok kamu jadi anak magang? Aku udah mundur. Aku diterima S2 di luar negeri. Aku akan berjuang pakai kemampuanku. Nggak kayak kamu. Suka andelin orang lain. Selain itu, kalau suatu hari aku pisah sama Doyun, aku mampu bangkit dengan kemampuanku. Aku bawa pergi ibuku dengan kemampuanku.
Nggak apa-apa kan? Doyun, kamu kan lagi sibuk di kantor. Aku dikabarin Dongmin, jadi kemari. Junho, kamu harus cepat bayar utangmu. 1 hari. Siapin uangnya. Kita pergi. Oke, Kak. Yunju, tolong bantu aku ya. Kita kan teman dari kecil. Tolong bantu aku. Kalau nggak bisa bayar, aku pasti akan dihabisi mereka. Aku nggak bantu kamu. Ini jalan yang kamu pilih sendiri. Yunju, kamu suka aku. Kamu mau nikah sama aku. Kamu pasti masih menyukaiku. Bantu aku. Sekali ini saja. Ayo pergi. Junho. Gimana ini? Kita nggak punya uang. Mereka pasti nggak akan mengampuni kita. Kalian yang memaksaku ya. Aku akan lakukan. Kita berdua dari kelas bawah. Kok Yunju bisa naik kelas? Junho, apa rencanamu? Ibu takut. Sekarang Yunju bukan lagi gadis yang kita kenal. Dia anggota grup Hawon. Ibu, Doyun itu sangat kaya kan? Dia itu mampu bayar utangku. Konglomerat, paling jaga reputasi. Ada video untuk ancam dia. Dia pasti mau bantu. Aku tahu Junho. Dari dia masih kecil. Kok dia jadi seperti ini? Bu, dia memang orang seperti itu. Kalau dapat untung, sifat asli pasti keluar. Dia awalnya nggak begitu. Kamu nggak tahu dia. Aku banyak video dan foto seperti ini. Kalau kamu nggak mau bocor, besok temui aku di kafe. Yunju, ada apa? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena kami tumbuh bersama, aku pun jadinya nggak bisa melihat dia dengan jelas. Inilah dirinya tanpa topeng. Aku pun merasa sangat asing. Yunju, kamu datang. Yunju, ini kue stroberi kesukaanmu. Katakan apa maumu. Yunju, aku mohon. Bantulah aku. Terakhir kali. Sebelumnya, semua salahku. Yunju, dulu aku bersama Yena. Itu demi kamu. Kalau sukses, aku baru bisa senengin kamu. Jangan banyak alasan, aku nggak akan bantu. Yunju. Aku punya banyak fotomu yang kufoto diam-diam. Kalau kamu nggak mau bantu aku kirim foto ini ke media. Kalau reputasimu hancur, apa keluarga Han masih mau menerimamu? Junho, kamu memotretku saat makan gratis di rumahku? Kamu kan calon istriku. Emang salah aku lebih dulu potret calon istriku? Junho, kamu bukan manusia. Aku awalnya nggak mau orang lain lihat. Semua ini ulahmu sendiri. Kalau aku sebar semua foto ini, reputasimu hancur. Paham?
Junho, makasih ya. Saat itu kamu menolak menikahiku. 10 miliar. Kamu nyonya muda di grup Hawon. 10 miliar itu recehan! Cuma dengan beberapa foto ini kamu mau aku bayar 10 miliar. Junho, kamu pernah kuliah. Apa kamu gak tahu hukum? Yunju, kasih aku 10 miliar. Kalau enggak, aku sebarin ke internet besok. Silakan. Kalau kamu bisa buktiin itu aku, berarti kamu rekam secara ilegal dan mengancamku. Kamu tunggu aja di penjara. Kalau nggak bisa buktiin, berarti kamu sengaja menyebar fitnah. Kamu tetap di penjara. Kamu beneran mau putus hubungan ya? Walau di penjara, akan kubuat kamu hancur. Grup Hawon gak akan ampuni kamu! Maaf ya. Yunju udah cerita semuanya pada aku kemarin. Kamu brengsek, mau ancam orang pakai foto ilegal. Jangan pakai cara rendahan gini nyusahin istriku. Kamu yang akan hancur reputasinya. Junho, aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Kamu sendiri yang terus cari masalah. Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan! Lepaskan aku! Memeras, mengancam, merekam ilegal. Salah satu aja kamu bisa dihukum berat. Yunju, jangan gini sama aku. Kita kekasih masa kecil. Ini ulahmu sendiri. Kamu tanggung sendiri. Yunju, jangan gini sama aku. Yunju, aku salah. Yunju, ayo kita menikah. Dia beneran gak sadar kesalahannya. Menangislah kalau mau. Boleh di bawahku. Sebenarnya aku gak terlalu sedih. Cuma merasa orang seperti Junho menyedihkan dan bodoh sekali. Hanya dengan beberapa video, dia merasa bisa mengendalikanku. Dia itu nggak percaya diri dan sangat egois. Dia pikir wanita akan diam karena aib pribadi. Dia pikir bisa pengaruhi aku dengan video itu. Kalau kilas balik, aku bersyukur Junho gak terima lamaranku. Karena itu aku bertemu denganmu. Keberuntungan besar dalam hidupku. Jadi, apakah ini adalah suratan takdir? Tentu saja. Aku juga merasa beruntung. Nurut sama nenekku dan ikut perjodohan. Akhirnya aku ketemu kamu. Yunjo datang, cepat masuk. Mari aku perkenalkan. Ini adalah sepupu Doyun, Suhi. Kamu udah SMA kelas 3 kan? Ujian semesternya hari ini. Oh ya, kalian semua ngobrol dulu ya. Kamu Yunju? Panggil dia kakak ipar. Halo kakak ipar. Kalian ngobrol lah, aku ambilin minuman. Menurutmu, apa kamu pantas untuk Kak Doyun? Bagian mana yang gak pantas? Aku gak ngerti apa maksudmu. Kamu dari kelas bawah, cuma karena cantik. Kamu pun pantas masuk ke keluarga kami. Sayang, menurut dia cuma kecantikanku yang pantas untukmu, sisanya gak pantas.
Kakak iparmu masuk SMA dengan beasiswa penuh. Kapan nilaimu lebih baik dari Yunju? Masa iya? Kalau ada pelajaran yang kamu gak paham, silakan tanya padaku. Lalu kenapa? Dia cuma ngincer uang keluarga kita. Aku akui latar belakang itu kelebihan kakakmu. Tapi dia gak cuma kaya. Doyun pernah bilang, menikah bukan soal latar belakang, juga soal nilai dan kemampuan masing-masing. Menurutku, aku sangat pantas untuk Doyun. Sohi, kalau ada waktu mending baca buku. Biar paham etika sosial. Kok kamu cepat berprasangka buruk? Hah? Ada apa? Kok serius sekali? Yunju, ayo sini sama nenek. Doyun sudah memberitahuku, kamu akan pergi beberapa tahun untuk kuliah lagi. Saat itu, kamu gak boleh meninggalkan Doyun. Gak akan, Nenek. Tenang aja. Aku khawatir kamu sendirian di luar negeri. Nenek, aku akan atur waktu. Dan berusaha selalu di sisi Yunju. Ya, baguslah. Hatiku tenang jadinya. Aduh, cantiknya. Yunju, kamu beneran kuliah di luar negeri? Iya. Aku mau berusaha jadi lebih baik. Yunju, jangan terlalu diforsir. Kamu udah cukup baik. Siapapun di sisimu, dia gak pantas untukmu. Aku berusaha bukan untuk siapapun. Aku ingin jadi orang yang lebih baik. Kalau begitu, aku di sini tunggu kamu kembali. Tuan Doyun, Nyonya beneran sangat hebat. Bertahun-tahun dia menang banyak penghargaan. Banyak perusahaan mau coba merekrut Nyonya. Tuan Doyun, kamu harus hati-hati. Kalau nggak direkrut, ntar dibajak perusahaan lain. Hah, siapa yang berani sentuh istriku? Profesor Yunju, aku Kisung dari grup Pusung. Masih ingat aku? Tentu, halo. Kamu pasti dengar dari gurumu. Perusahaan kami Tulus mau mengundangmu bergabung. Tuh, lihat, benar kan? Dia hampir direbut orang. Tuan Doyun, kamu harus pakai ketampananmu. Cepatlah ke sana. Sayang, aku jemput. Tuan Kisung, nggak nyangka ketemu di sini. Aku datang untuk menjemput istriku. Ternyata suamimu adalah Tuan Doyun. Aku selama di luar negeri kenal Nona Yunju. Baru tahu kalau dia sudah menikah. Sayang, kapan mau kasih tahu teman-temanmu kalau aku suamimu? Sulit ya bilang kalau aku suamimu. Tuan Kisung, ini suamiku, Doyun. Begitu. Tapi Hawon Holding sangat hebat. Kamu pasti mau istrimu lebih sukses dalam karirnya, kan? Jadi departemen kami... Tuan Kisung, membajak istriku di depanku itu nggak bagus, bukan? Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Maaf, Tuan Kisung, ada hal yang harus kami tangani. Kita bicara, lain kali aja. Bagus. Kamu bilang bicara lain kali aja. Ada apa? Kamu cemburu ya? Aku kangen kamu. Aku juga. Wah, keren. Suka nggak? Ayo,
Wah, selamat ya. Ayo sini. Makasih kerja kerasnya. Ini luar biasa. Yunju. Lima tahun lalu aku nggak pernah melamarmu. Sekarang aku menebusnya. Baik, aku menerima lamaranmu. Makasih sayang. Makasih. Abis ini apa rencanamu? Karena udah pulang, pasti aku ke perusahaan membantu kamu. Lalu punya anak. Kami pergi dulu. Hati-hati ya, jangan sampai Yunjo jatuh. Aduh sayang, Lihat jangan ikut mereka. campur urusan anak muda. Doyun, aku beruntung ketemu denganmu. Makasih selalu ada di sisiku dan selalu percaya padaku. Yunju. Bertemu denganmu itu keberuntunganku. Memilih pasangan hidup itu adalah keputusan besar. Jangan karena usia lalu terpaksa menikah. Harus cari pasangan yang memahamimu. Gak masalah walau telat. Jangan demi ikuti langkah orang lain, lalu mengorbankan kebahagiaan sendiri.